Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang program yang saya buat, yaitu tentang hydraulic calculation. Ini program yang bisa dikatakan sederhana saja. Saya ingin sharing, ingin berbagi teknik yang saya buat untuk melakukan kalkulasi. Di sini saya sudah buat dokumentasinya, rekan-rekan bisa download. Saya sudah siapkan linknya. Ini dokumentasi itu saya beri judul hydraulic calculation. Program ini sudah saya buat sekitar seminggu lah ya, tapi tidak full time. Seminggu akhirnya selesai. Pertama kali saya buat dengan network seperti ini. Ada 3 source, 3 sink dengan 1 junction. Setelah ini selesai, saya lanjutkan dengan membuat bentuk yang sedikit lebih kompleks. Source-nya 1, ada 4 junction. Sink-nya ada 6. Di sini saya sebut D ya, destination. Untuk penjelasan yang lebih lengkap, rekan-rekan bisa lihat di sini. Saya hanya memberikan sedikit penjelasan di sini ya. Basis dari pipeline network ini adalah single line ya, single line. Jadi pada dasarnya kita tahu juga multiple line ataupun network yang terdiri dari banyak line pipa itu adalah kumpulan dari single pipe. Jadi basisnya itu adalah perhitungan dengan single pipe. Nah, ini yang saya gunakan untuk yang saat ini. Saya gunakan yang sederhana, yaitu Darcy-Weisbach equation untuk liquid. Di sini adalah persamaan dasarnya. Oh ya, ini referensi yang saya gunakan dari JPSA book. Saya ambil ini di chapter di bab 17. Persamaan dasarnya adalah ini, head loss. Formulanya seperti ini, lalu di-convert ke pound square per inch atau PSI. Bentuknya berubah seperti ini. Sini kita tahu semua ini maksudnya. Di sini ada Moody friction factor. Moody friction factor itu dinyatakan dengan formula seperti ini. Jadi FM itu fungsi dari FM sendiri, bisa kita lihat di sisi kiri 1 per akar FM, di sebelah kanannya persamaan dalam bentuk logaritmik. Lalu ada Reynolds number. Di sini kita bisa lihat tiga persamaan ini interdependent, jadi saling keterkaitan. Di persamaan 1 ada FM, di persamaan 2 ada FM juga. Dalam FM ada Reynolds number tuh ini ya, salah satu variabelnya velocity ada di sini. Jadi persamaan itu persamaan yang bisa dikatakan melingkar gitu ya. Nah, untuk penyelesaiannya secara numerik, karena kalau secara analitik mungkin nggak bisa ya. Ini numerik itu intinya adalah dengan mencoba-coba trial and error sehingga nanti parameter bisa konvergen. Oke, rekan-rekan bisa pelajari nanti di dokumen ini yang saya buat sesederhana mungkin ya, secepatnya bisa dipelajari. Dalam perhitungan ini, dalam network ini saya hanya akan menunjukkan ini saja, network seperti ini. Ini agak lebih kompleks bentuknya dibanding yang pertama. Mari kita buka saja Excelnya. Ini cara menggunakannya. Oh sorry, saya salah buka ini. Bukan ini harusnya saya buka yang ini ya. Sebentar. Nah, yang ini. Ini untuk perhitungan single line. Nah, ini independen nih. Sedikit dulu penjelasan. Yang kuning ini adalah data input atau data yang diketahui. Silakan memasukkan data di sini sesuai dengan keperluan. Dan yang
tidak berwarna atau no fill nih ya, yang warna putih ini isinya itu adalah rumus-rumus yang ada di pesanan tadi itu saya masukkan ke sini. Jadi ini jangan diubah-ubah. Saya tidak protect ini ya, sheet ini, khawatir nanti suka ada bermasalah itu. Nah, ini untuk single line ini terlepas nih dari sini ya. Nanti kalkulasi saya itu akan melakukannya di sini. Jadi kalau misalnya perhitungan pipa di sini itu akan dilakukan di single line sizing. Nah, ini bisa dicoba-coba, silakan aja dicoba-coba. Ini saya berikan penjelasan sedikit. Untuk misalnya perhitungan yang paling sederhana itu ya, misalnya sini kita bikin flow rate-nya 35.000 kan, 35.000. Kita 35.000, bagaimana cara anunya? Jadi nanti tinggal diklik ini, kalau ingin dapat berapa pressure drop-nya, tinggal diklik ini aja. Nah, ini sedikit penjelasan tentang apa tadi? Persamaan yang interdependen. Ini sisi kiri. Mana sebut tadi ya, sisi kiri. Oh, sorry, kelihatan. Ini dia. Nah, ini kan ada sisi kiri, ini sisi kanan ya. Nah, ini sisi kiri itu 1/n. Nah, ini yang sisi kanan. Jadi nanti sisi kiri dan sisi kanan itu harus sama. Nah, dalam perhitungan di sini ini saya bikin seperti ini ya, pengurangan. Ini pakai Goldseek. Goldseek bagi yang belum tahu, dia itu ini di bagian data, what if analysis, lalu Goldseek. Nah, di sini Goldseek itu seperti ini, Goldseek, lalu ini kan selnya sel D13, ini set value-nya saya bikin set value 0. Jadi kalau set value 0 berarti selisih yang ini dan ini itu 0, maka itu artinya sudah konvergen, FM konvergen ya, dengan mengubah ini. Nah, ini yang ditebak dengan mengubah ini. Jadi nanti Excel tuh dengan feature yang ada, dia akan mengubah ini untuk mendapatkan target. Yang ini tuh sama dengan 0 ya. Nah, dalam sini nih saya masukkan di program, jadi saya tidak pakai Goldseek itu sudah saya tulis di dalam. Nah, ini mari kita lihat, ini targetnya adalah 0 sehingga bisa dapat, nah ini bisa dapat ini ya, bisa dapat ini. Tetapi kalau FM nya sudah konvergen, maka delta PF itu udah dapat angkanya. Mari kita coba, ini 0,2 ya, 0,202. Nah, ini 0 ya, dan 0 sisi kiri dan sama dengan sisi kanan, berarti udah konvergen. Begitu udah konvergen, pressure drop-nya langsung ketahuan 182,9 gitu ya. Oke, itu yang feature yang pertama. Feature yang kedua itu adalah untuk menghitung flow rate. Untuk menghitung flow rate, ada target delta PF dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, delta PF ini ditargetkan berapa gitu. Jadi mungkin adalah keperluan di desain gitu ya. Pressure drop itu nggak bisa sekian, bisa jadi pompanya sudah ada keterbatasan tertentu. Jadi dibikin target. Nah, misalnya kita bikin targetnya itu 100 misalnya, 110 lah ya, 110 pressure. Nah, 110. Nah, ini di sini saya bikin selisih ya. Jadi antara yang dihitung dengan ditargetkan itu saya bikin selisihnya. Nanti itu akan convergence, maksudnya flow rate itu akan dicari sedemikian rupa sehingga nanti antara calculated delta pressure dengan target delta pressure itu 0. Nah, ini ya 0. Nah, ini target kita 0 ya. Nah, ini dengan mengubah flow rate. Nah, itu kita klik aja ya. Ini 3. Nah, di sini target 110, yang calculatingnya ada 110 tidak sama. Nah, ini ada beda sedikit ya, 0,1, itu sesuai dengan kriteria convergence yang tadi saya buat dalam program, itu di bawah 0,01 kalau nggak salah. Jadi berapa flow rate-nya? Nah, inilah flow rate-nya, 26,891. Jadi ini dibalik ya, yang tadinya menghitung fanning sekarang. Nah, dalam program itu
ini dua hal sekaligus, jadi ada dua iterasi itu. Begitu ditebak satu flow rate, akan dihitung FM-nya. Ya. Tebakan pertama itu belum memberikan angka yang benar ya, karena target kita kan adalah TPF. TPF itu belum dapat 0. Bikin target kedua, apa namanya, tebakan kedua berapa gitu angkanya. Nah, nanti dihitung lagi fun fraction-nya sampai tebakan ketiga dan seterusnya. Untuk metodologinya yang saya gunakan itu di sini second method ya. Ini yang yang populer lah, cepat tapi memang kadang-kadang kurang bisa nggak stabil, tapi sini cepat. Saya udah coba-coba, ini bisa dikatakan stabil. Nah, ini udah dapat flow rate-nya. Nah, bisa juga untuk menentukan berapa diameter pipa. Kalau kita lihat sini ya, nah ini kan diameter pipa. Di sini ada D itu nanti juga ada hubungannya dengan velocity, ada D juga. Nah di sini juga tetap basisnya itu adalah target TPF. Nah sekarang ini target TPF. Nah ini pipanya nih kita ubah, misalnya pipanya sekarang 6 inci ya. 6 inci gitu ya, 6 inci. Targetnya ya kalah masih sama 110. Terus salah saya. Jadi di sini kita akan menghitung pipa. Ini flow rate-nya udah tertentu. Misalnya flow rate-nya 75.000 barel ya. 75.000 barel dengan target pressure drop itu 100 berapa diameter pipa. Kita lihat ini fan fraction-nya selisihnya 0,4. Ini masih jauh ya. Nah ini oke, dapatlah 5,91. Berarti kalau dalam desain itu minimal 5,91, berarti mana 6 inci bisa dibakar gitu. Lalu misalnya kalau targetnya itu bisa dibikin harus lebih rendah gitu ya, misalnya 70 psi gitu, 70 psi targetnya berapa per pipa yang harus lebih gede ya, kayak 6,47. Jadi ini bisa dipakai dengan 3 features ini. Dalam perhitungan, dalam kalkulasi Pavilion Network yang akan kita gunakan itu nanti adalah menghitung pressure drop dan mengestimasi flow rate. Oke. Untuk network itu ada dua tipe kalkulasi. Pertama, calculate pressure dengan flow rate yang diketahui. Nah, yang kedua itu calculate flow rate dengan pressure yang diketahui. Jadi kalau yang pertama ini biasanya untuk sizing. Jadi membuat sizing pipa gitu ya. Jadi nanti biasanya suka ada batasan pompa berapa, karena biasanya antara kalau kita pingin pressure dropnya rendah, pipanya dibesarkan. Nanti efeknya beban pompa bisa lebih kecil, pompanya lebih kecil, tapi ya kakak pipa kan mahal. Jadi ada semacam trade off lah gitu. Nah itu dicoba-coba berapa yang kemudian yang cocok, atau bisa jadi pompanya udah ada, kemudian mungkin field itu mau ada pengembangan baru, tapi pompa udah punya batasan kapasitas, jadi pipanya lah yang diatur berapa yang optimalnya gitu. Di sini udah saya masukkan angkanya biar cepat. Ini seperti tadi sudah saya sebutkan, yang kuning-kuning ini adalah input. Misalnya ini untuk proyek water injection ya. Ini programnya ini sebelah sini ya. Ini source, ini junction tadi seperti dijelaskan. Ini kita masukkan elevasi di source, elevasi di junction. Di sini saya bikin 10 untuk memudahkan, gunakan elevasi di source itu sebagai titik reference. Jadi itu dibikin 0, lebih tinggi dari source maka itu positif, dia 10. Di sini saya bikin 10 aja, contoh aja ini ya. Junction ini lebih tinggi lagi 20,
di sini 10, di sini turun lagi sama gitu ya. Nah ini di elevasi juga, ini elevasi juga di D1, D3. Nah ini di D4 elevasinya, elevasi. Lalu untuk ukuran pipa, ini pipa ID, pipe ID, ini pipe length, ini lebih jelas kali ya. Nah ini pipe ID, pipe length, silakan dimasukkan. Jadi pipa di sini, pipa dari J1 ke J2 ini terus sampai J4. Nah ini pipa ID-nya, panjangnya ya. Lalu ini flow rate, lalu ini pressure. Nah untuk ini harus ada satu titik yang pressure-nya ditentukan. Kalau nggak ada pressure ditentukan, nanti program hanya bisa menghitung pressure drop karena tidak tahu berapa tekanan salah satu titik. Jadi kalau tekanan satu titik sudah ditentukan, ditambah dengan pressure drop, ditambahkan dengan beda elevasi, maka akan dapatlah berapa pressure di source. Nah itu nanti untuk pump sizing. Oke, saya pikir ini sudah cukup jelas. Mari kita coba run. Nah ini runningnya cukup cepat. Nah, kita dapatlah di sini. Ini ditekan 175, maka di sini 190, 231,5. Nah ini tekanan di junction, tekanan di junction 4, J4. Nah ini flow rate-nya sini, ini flow rate itu penjumlahan aja ini ya, antara sini dan sini. Lalu di pipa ini, nah ini pressure drop-nya. Ini di sini pressure-nya 471 di 3,5. Terus ini terus begitu. Nah ini flow rate sampai akhirnya dapatlah flow rate di sini. Ya. Ini bisa kita ubah-ubah. Ubah aja seberapa yang mau diubah. Misalnya sini mau diubah jadi sini ubah menjadi -8 misalnya ya. Dia ternyata lebih rendah lagi ya, -8. Coba kita lihat tadi ini kan pressure-nya 175 ya. Nanti efeknya ke sini nih pressure-nya karena di sini udah ditetapkan 175. Coba kita lihat 190 tadi ya. Oke, 175 ya, terus nih. Di sini juga ada yang turun. Oke. Ini kita kembalikan lagi. Misalnya tadi 0 ya. 9. Misalnya kita mau ubah flow rate-nya di sini jadi misalnya di sini jadi 11.000. Kita lihat apa efeknya. Oke. Yang tadi 57 tekanannya naik. Oke. Seperti itu. Oke, mari kita kembalikan ke posisi yang semula. Nanti ada yang mau saya tunjukkan. Ini kita kembalikan jadi 9.000 ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa coba sendiri filenya kan udah saya sharing. Ini untuk sizing 40, 9.000 sebentar ya. Ini tadi 25. Coba kita running lagi. Oke. Nah itu mudah memakainya. Nah sekarang kita lihat untuk yang berikutnya. Ini data isi ini untuk memudahkan saja. Kita pakai data yang tadi. Nah ini kita pakai data yang tadi. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat apakah hasilnya bisa sama atau tidak gitu ya, atau enggak. Kita nggak usah, kita gini aja ya, kita coba aja dulu sembarang langkahnya ya. Misalnya di sini pressure-nya kita di sini 175 ya, misalnya kita pingin sini pressure 200, lalu di sini ya anggapnya 220. Kita juga coba buat aja sesuka kita sini, mungkin di sini 235, di sini 200, sini juga ini 195.
Oke, kita coba running. Kita lihat iterasi 3, 4, 5, 6. Oke, sudah convergen 6 kali iterasi. Nah, sini bisa kita lihat ya, seperti ini angka-angkanya, flow rate-nya dihitung ya. Ini kalkulasi seperti ini bagus untuk sensitivitas, analisa sensitivitas ya. Karena misalnya ketika akan melakukan perubahan gitu ya, apa efeknya gitu. Nah, ini coba kita pakai angka yang tadi ya, misalnya ini kan sudah di-sizing pakai ini tadi nih, seperti ini. Flow rate ending-nya itu 9.000, 9.000, 10.000, 10.000, 10.000. Nah, ini kita coba, kita melakukan sensitivitas analisis. Ini saya copy dulu ya. Saya copy, ini tadi angkanya kan udah saya copy ini. Tapi ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu ini flow rate. Ini juga bisa kita hapus sih, tapi ini tidak begitu penting nih. Karena kita fokusnya ke flow rate ya. Oke, kita lihat tadi sini kan presiden 471 ya, dengan flow rate sekian. Jadi coba lihat, kita hitung nih, 3, 4, 5, 6. Oke, dia konversi. Nah, ini kita lihat programnya, mudah-mudahan cukup stabil lah dengan kondisi ini. Tidak ada jaminan ya untuk semua kondisi itu program itu akan bisa mengerjakan, karena yang namanya penyelesaian server itu ada keterbatasan bahwa ketika bikin tebakan itu angkanya itu harus agak dekat gitu, agak dekat. Jadi kalau angka tebakan itu jauh, sini kelemahan dari sekan itu ataupun interruption, dia itu bisa nggak stabil, itu bisa bolak-balik nggak selesai, atau konvergen itu bukan seperti yang kita harapkan. Ada yang metode yang lebih tangguh gitu ya, itu bisection, cuma agak lebih banyak nanti iterasinya. Nanti saya akan modif ini program ini dengan memakai metode bisection. Kalau apa itu metode bisection, rekan-rekan bisa Google aja. Sekarang ini saya pakai second dulu. Di sini bisa kita lihat ya. Tadi kita masukkan 9.000. Nah, ini saya ada copy tadi yang di sebelah itu, bisa kita lihat. Nah, ini 9.000 awalnya, ini 899 beda 1 ya. Angkanya angka pecahan ini bisa kita lihat di sini angkanya. Jadi ini angka dari tebakan ini. Ini 9.000 ini pas, 9.001, 10.000, 10.000, 10.000, 999. Itu bedanya hanya karena masalah ada pembulatan ya, karena masalah pembulatan. Sekarang kita coba lihat pressure-nya sama, pressure juga sama, karena memang kalau yang beda 0,1 atau 0,2 barel tidak akan terasa di pressure drop. Lalu ini 40,2. Nah, kita lihat tekanan di ujung 401,7 ya, 401,7 bisa katakan sama lah ya. Nah, di sini kita coba untuk analisa, misalnya ada perubahan ya, perubahan flow rate ini kan kondisinya pada saat awal operasi kan 9.000 ini. Ada kemudian permintaan dari ya mungkin dari ini pressure flow rate-nya mau dijadiin 10.000. Nah, kita tahu kalau 10.000 itu kan pakai control valve. Nah, control valve itu sebenarnya aktor itu adalah melonggarkan atau melonggarkan bukaan atau mengecil bukaan, yang efeknya itu adalah pressure dari naik atau turun. Nah, misalnya ini akan dinaikkan menjadi 10.000. Nah, jadi kita harus coba. Misalnya kita coba aja di sini. Berarti tekanannya kita turunkan itu supaya bisa flow naik lebih banyak. Misalnya kita coba sini 235 gitu ya. 235. Lalu kita coba hitung.
Ini 5, 6, 7, 6 dah. Convert. Ternyata belum bisa nih. Tadi diharapkan sekitar 10.000 ya. Oh, belum saya catat tadi ya. Nah, ini saya screenshot aja dulu. Saya screenshot biar saya tidak tahu bedanya. Kita lihat beberapa perubahannya ya. Nah, ini kan sudah berarti harus lebih rendah lagi. Kita buat aja 230 misalnya ya. 230. Belum. Mungkin 225. Nah, ini kan hampir nih. Hampir coba kita lihat apa efeknya ke situ. Oh, ini harus saya screenshot tadi. Sebentar. Ini harus screenshot. Nah, ini kan udah hampir di sini kan udah hampir 10.000. Hampir 10.000 itu ya. Nah, ini dengan membuka menurunkan tekanan di LH-nya misalnya gitu kan. Ternyata tuh berimpact kemana-mana. Jadi impact tuh kemana-mana gitu. Jadi, nah ini bisa kita lihat. Oh sorry. Iya. Ini ya hampir 10.000 ya. Bisa katakan 10.000. Lalu efeknya apa? Di sini turun, ya. Yang tadinya di D2 ya 9.000 jadi 8.700. Yang di D3 9.000 jadi 8.800. Lalu yang di D4 jadi 9742. Ini 9777 ya. Nah, itu kalau itu mungkin efek karena source-nya tidak berubah ya 57 ya. Nah, sekarang kita coba jadikan ini 58 gitu ya. 58.000. Dia ada tambahan juga ya, tambahan sutra juga. Nah, mari kita coba seperti apa efeknya. Sorry, ini 58.000. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini jadi 10.190. Oke. Berarti yang lain-lain juga angkanya juga jadi menyesuaikan berubah juga semuanya ya. 875, 92, 91 ini tadinya 10.000 ini. Ya turun semua nih. Ya turun 50 ya, 50, 57. Yang ini tadi naik 1.000, ini turun sedikit. Nah, misalnya kita coba ya, tekanannya jadikan 227 gitu ya, 227. Oke, 227. Nah, oke. Nah, ini udah lebih mirip nih, udah mulai 10.000. Maka kita bisa lihat ya ini. Nah, ini yang berubah sedikit. Oke, itu kegunaan ini metode calculate flow rate untuk tekanan yang diketahui. Demikian saja kesempatan ini. Rekan-rekan bisa coba sendiri. Sebelum penutupan ini di bawah saya sudah bikin program ini cukup banyak ada. Ini bisa dilihat di bawah. Nanti saya akan coba buat demonstrasinya beberapa yang ini. Untuk dokumentasi mungkin belum bisa karena itu butuh waktu cukup banyak. Jadi saya akan demonstrasi saja tentang program ini, kemampuannya dan cara makainya. Jadi demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi.